Saya sendiri sudah gumuli menulis buku sudah 23 tahun. Saya mau pelajari sejarah penggabungan atau pengintegrasi Papua ke dalam Indonesia, benarkah tidak? Kesimpulannya dari pergumulan saya itu bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia. Siapapun silakan datang. Jenderal berbintang kah, presiden insinyur siapa? Datang kami bicara itu. Kita akan bicara perjanjian New York 1562. Ya. Perjanjian Roma 30 September 1962. Mari kita bicara. Kita bicara PPR 19, mari kita bicara. You benarkah tidak? Bicara dulu. Tidak boleh. Salah. Satu integrasi yang salah. Penggabungan Papua ke dalam Indonesia yang salah. Keliru. Yang mau melegitimasi itu pakai kekerasan-kekerasan supaya legitimasi itu. Ini yang terjadi. Jadi ketika Lukas NMB menderita, itu penderitaan rakyat Papua. Ketika Lukas NMB sedih, itu kesedihan rakyat dan bangsa Papua. Ketika Lukas NMB rasa gelisah, itu kegelisahan rakyat dan bangsa Papua. Ketika Lukas NMB dikriminalisasi, diancam, itu kriminalisasi dan ancaman untuk rakyat dan bangsa Papua. Karena Lukas NMB, Gubernur Papua, adalah suara hati nurani rakyat dan bangsa Papua. Rakyat yang ada di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pesisir pantai, di pinggiran danau, di bawah pohon-pohon kelapa, mereka mendoakan dia supaya dia sembuh. Untuk mengakhiri jabatan ini dengan secara sempurna. Karena Lukas NMB Gubernur Papua dipilih oleh rakyat Papua, bukan dipilih oleh KPK. Lukas NMB simbol bangsa Papua. Lukas NMB pemecah mitos, harkat dan markat bangsa, terutama orang gunung seperti saya. Dulu dari waktu ke waktu, gubernur ke gubernur, teman-teman Papua dari pesisir pantai katakan bahwa orang Papua gunung belum bisa, belum mampu, belum. Hanya Lukas NMB menjadi pemecah mitos. Ada Lukas NMB, Gubernur Papua hari ini. Biarkan dia pimpin, selesaikan secara sempurna. Karena rakyat yang memilih, sehingga suara rakyat itu sedang dijaga, yang seperti saya katakan. Di gunung-gunung, di pantai, di pesisir pantai, di pinggiran danau, di bawah pohon-pohon, mereka sedang jaga suara mereka itu. Jadi, saya tidak bicara banyak, tapi akhirnya saya mau katakan, negara ini harus digugat. Indonesia yang menduduki dan menjajah bangsa ini harus digugat. Kita gugat Indonesia ini. Dan kita katakan bahwa you tidak punya hak di atas negeri ini. Sejarah membuktikan itu. Saya mempelajarinya sejarah itu. Saya sudah tulis buku 28 buku. Hari ini saya bagi buku, tapi Pak bayar saya ya. Saya akan bagi buku sini. Saya bagi gratis, tapi bayar saya. Ini saya serius, jangan tertawa. Saya serius. Nah, ya. Karena saya harus bayar juga. Saya punya hutang masih ada 40 juta. Saya bayar 180 juta, 140 saya sudah bayar, 40 belum. Tapi kasih lebih juga saya lebih senang kalau uang lebih. Saya tidak pernah minta uang, saya kasih tahu. Ketua Sinode tidak pernah minta uang di provinsi saya. Aplaus itu. Kasih tahu Lukas NMB. Saya punya teman. Saya bisa katakan kasih uang sekian, tapi yang lain-lain sibuk-sibuk urusan, saya urus manusia yang dibunuh ini. Saya selalu bicara itu. Sehingga saya diberikan penghargaan untuk membuka acara yang penting ini saya hari ini.
Jadi kita harus kasih tahu Jakarta, Mahfud MD, Mulpodo, siapa itu yang kemarin? Lukas ini siapa yang kemarin itu? Mulkodo, apa? Minta maaf Pak Mulkodo, minta maaf Pak Jenderal ya, Muldoko. Minta maaf, saya bukan sengaja, tapi memang salah-salah ini kenapa saya tidak tahu. Dia kemarin bilang, Lukas NMB. Baru dia bilang, wah, kau sebut nama orang sembarang, kau siapa? Tidak boleh, tidak sopan. Kau datang dari mana baru paksa-paksa diri untuk kami percaya Anda. Paksa-paksa diri kami tunduk kepada. Siapa yang pernah percaya kau jadi pemimpin kami? Kami ini pernah memimpin bangsa kami sendiri. Leluhur kami jadi pernah pemimpin di negeri kami. Ada pemerintahan, ada sejarah, ada peradaban. Sebut-sebut nama orang sembarang lagi. Itu tidak pernah etika. Saya pikir ini bukan masalah 1 miliar. Tapi Jakarta mencurigai Lukas terlibat dalam Papua Merdeka. Dewan Gereja Papua sampaikan itu. Sehingga kita jangan urus Lukas. Mari kita bicara dialog yang terbuka dengan Jakarta. Itu baru pas. Itu rekomendasi harus keluar hari ini. Mari bicara dengan United Liberation Movement for West Papua. Ada lembaganya, bicara dengan dia. Clear, jelas. Posisi jelas. Rakyat Papua. Mau bicara apa lagi di sini? Jangan ganggu pemimpin kami. Jangan ganggu ini. Minta maaf, saya bicara banyak. Tidak usah lanjut. Nanti saya akan dimarah oleh Dewan Gereja Papua. Nanti beliau dalam rapat saya bisa ditegur karena jangan bicara panjang lebar mereka. Lebih baik bangsa West Papua merdeka lebih baik daripada sebuah provinsi. Papua, merdeka. Muldoko, kau dengar itu. Mahfud kau dengar itu. Papua, merdeka. Ini negeri kami, ini tanah kami, tanah leluhur kami. Sudah cukup, berhenti kriminalisasi. Sudah cukup. Mahfud sudah sembarang kasih kami label teroris. Tidak betul, ini tidak boleh. Leluhur kami bukan separatis. Ini negeri tanah kami. Saya mungkin bisa banyak, jadi saya turun kah? Saya karena punya negeri tanah ini saya bicara. Saya sudah sekolah. Orang tua kami ini terakhir ya. Orang tua kami di pedalaman, mungkin kakak Pascal tahu itu kan belum, tapi saya mau bilang ini. Orang tua kami waktu pepera itu, kalau kau masih kecil belum lahir, kau tidak tahu. Ada Walilo. Jadi orang tua kami datang pepera itu, kan disuruh mereka, merdeka. Tapi mereka bilang, mereka, begitu. Ini saya kasih tahu ini, orang tua bilang, merdeka, mereka, begitu. Itu mereka toh, bukan merdeka. Kan clear ya. Jangan paksa kami jadi orang lain. Jangan paksa kami jadi orang Indonesia. Ya. Ini kriminalisasi yang dihadapi rakyat dan bangsa Papua. Jadi bukan Lukas NMB. Ya. Ini terakhir ya. Begini, analisa saya ini. Tapi para pembicara jangan marah saya. Kalau saya tidak buka juga kamu tidak kasih terminal di sini. Itu masalah juga. Jadi ada tujuh hal yang saya analisa. Yang pertama itu kriminalisasi Bapak Lukas NMB, Bapak Gubernur Papua. Itu karena kepentingan politik 2024. Jadi beliau mau disingkirkan karena seperti Demokrat kuat di Papua. Jadi ada wadah seperti
partai politik lainnya mereka gunakan perahu KPK untuk singkirkan Pak Lukas NMB. Itu yang satu. Yang kedua adalah Pak Lukas NMB tidak mau bagi dana 8 triliun. Dana 8 triliun yang ada disuruh bagi ke DOP, daerah otonomi baru, boneka itu, saya selalu bilang boneka Jakarta. Itu pemekaran itu. Mereka paksa dia untuk bagi, tapi oh tidak, pemekaran saya tidak dukung. Silakan cari uang sendiri. Dan mereka tekan dia, penjarakan dia, baru kasih gubernur yang lain supaya bisa setuju pembagian dana. Itu analisa saya yang kedua. Analisa saya yang ketiga adalah mereka mau mengaburkan kasus Ferdi Sambo. Karena kasus Ferdi Sambo itu kan merusak sistem kepolisian yang luar biasa. Ya, yang sudah sepertinya kumpulan-kumpulan mafia-mafia ini. Karena media terus publik sehingga mereka alihkan ke Papua supaya semua pandangan itu ke Papua di sini. Mereka mau tutup barang ini. Kasus Ferdi Sambo. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mereka mau mengatakan bahwa otonomi khusus itu gagal. Itu dilakukan oleh Lukas NMB di sana. Sehingga dana yang 1.7 triliun diangkat. Apakah sebesar itu? Baru kami kasih Freeport, BP dan segala macam bukan 100 triliun, lebih dari itu. Kami kasih banyak kepada Indonesia. Sekian tahun, berapa dekade kami sudah kasih ke Indonesia. Kami bangun Indonesia, bukan Indonesia bangun Papua. Dengan sumber daya alam kami. Ini sembarang saja ini. Oke, itu yang tadi itu masalah otonomi khusus. Jadi mereka hanya mau menang di media, mau membangun opini yang begitu supaya otonomi khusus gagal. Tanpa otonomi kami tidak, tanpa otonomi khusus kita bisa hidup, pernah hidup. Bangsa ini pernah hidup tanpa otonomi khusus. Benar tidak? Bagaimana? Itu yang keempat. Kelima, itu Lukas NMB tidak mau tanda tangan blok wabu. Investasi. Dia tolak investor yang ada. Dia tidak mau tanda tangan. Negara mau singkirkan dia supaya mereka taruh gubernur yang bisa setuju tanda tangan investor-investor. Itu keenam. Ya, ketujuh. Kelima. Keenam, itu negara mau kaburkan pelanggaran HAM. Kejahatan negara, mutilasi, pelanggaran yang selama ini jadi sorotan internasional, mereka mau kaburkan itu. Baru mereka angkat beliau ini. Tapi pelanggaran HAM tidak akan pernah hilang. Tidak akan. Itu kejahatan negara, kita tetap lawan. Yang terakhir, yang ketujuh, Pak Lukas NMB dicurigai sebagai pendukung Papua Merdeka. Sehingga mereka pakai alasan 1 miliar itu untuk giring beliau. Tapi Lukas NMB adalah gubernur Papua, tidak bisa diberhentikan oleh KPK. Kami akan bersama-sama dengan Bapak Lukas NMB, Bapak Hati Nurani, Bapak Harkat dan Martabat. Kami akan bersama dengan dia. Dia tidak sendirian. Kiranya Tuhan berkati. Dengan mana jangan? Tipe adakah tidak? Tidak ada? Ya, demi leluhur yang sudah tidak ada di tanah ini. Roh-roh leluhur yang ada. Demi orang-orang asli Papua yang sudah dibantai, sudah dibunuh atas nama NKRI. Termasuk Teishi Loa yang punya tanah Tabi ini. Aristoteles Masoka. 4 orang yang dimutilasi. 3 orang yang dimapi, 1 meninggal. Demi nama mereka. Demi yang ada di penjara Victor Yeimo. Demi yang menderita. Demi yang ada kita hari ini. Dan orang tua kami yang dulu. Rizky Hiryo. Herman Wayoyi. Orang-orang tua kami yang dulu. Gubernur yang dulu dituduh. Sampai mereka lari. Teman-teman kami yang lari di luar negeri yang ada di Papua Nugini. Di Eropa. Demi nama mereka. Demi anak cucu kami ke depan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Yesus dan Roh Kudus. Saya buka acara ini.